Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat belajarnya meskipun dalam keadaan sistem belajar seperti ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya kita akan mengabsen, Ibu absen dulu terlebih dahulu. Siapa saja yang ada pada kesempatan pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa, Alhamdulillah semuanya hadir semua. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, kemudian ikutin protokol kesehatan. Kalau hendak mau pergi keluar rumah, selalu gunakan masker. Kemudian sering cuci tangan yang bersih sehabis melakukan kegiatan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran materi IPA, yakni ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bergerak. Bergerak itu adalah berpindah tempatnya makhluk hidup dari tempat yang satu ke tempat yang lain karena ada rangsangan untuk tujuan tertentu. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mempelajari sistem gerak hewan dan manusia. Sistem gerak hewan dan manusia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem gerak pasif, yakni berupa tulang. Kemudian yang kedua ada sistem gerak aktif, yakni berupa otot atau daging. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan beberapa hewan yang ada di sekitar ibu. Burung misalnya, burung bisa terbang. Kemudian ada kupu-kupu, kupu-kupu pun bisa terbang. Nah, beberapa makhluk hidup seperti hewan, kupu-kupu, dan burung, mereka bergerak menggunakan sayapnya. Kemudian ada juga yang berjalan menggunakan kedua kakinya. Misalkan seperti ayam, bebek, ataupun angsa. Selanjutnya, ada juga yang menggunakan kaki 4. Misalkan seperti sapi, mereka berjalan menggunakan kaki 4. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia. Silakan buka LKS selanjutnya, halaman 7. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Sekarang kita bahas tentang ide pokok. Ada yang tahu nggak apa itu ide pokok? Pernah dengar ide pokok itu apa? Ya, ide pokok itu adalah pokok pikiran atau pokok permasalahan yang ada pada suatu paragraf. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Jadi kita baca teksnya, kemudian yang kedua, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menemukan kalimat utama. Yang ketiga, baru menemukan unsur inti kalimat utama. Lihat teks yang ada di LKS, ya. Paragraf pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, sama yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang coba kita tentukan ide pokok paragraf tersebut. Ya, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Karena kenapa kita pilih salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Karena itu adalah kalimat utamanya. Kemudian kalimat selanjutnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Itu adalah kalimat penjelasan dari paragraf tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan bahas pelajaran SBDP. SBDP di sini adalah seni budaya dan keterampilan. Gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita? Pernah lihat gambar cerita? Contohnya misalnya kan apa? Ya. Lihat di sini di samping ibu. Ini adalah sebuah poster. Sebuah poster ini ada gambar, kemudian ada teks bacaannya. Nah, teks bacaan ini menjelaskan dari gambar tersebut atau gambar itu untuk memperjelas dari isi teks tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya apa? Dibuat kotak sampah di sana, kemudian dijelaskan bahwa kita membuang sampah itu harus ke tempat sampah. Jadi gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa atau cerita ataupun kejadian tertentu. Baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan pembelajarannya. Yang pertama, pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Makhluk hidup itu, baik hewan maupun manusia, itu bergerak.
Alat geraknya terbagi menjadi dua macam. Tadi ada alat gerak aktif yakni berupa otot atau daging. Yang kedua ada alat gerak pasif yakni berupa tulang. Kemudian ide pokok tadi adalah pokok pikiran yang ada pada suatu paragraf. Yang ketiga adalah gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, anak-anakku sekalian, tugas akan Ibu kirim melalui WA group. Kalian kerjakan tugasnya. Ibu tunggu jawabannya di WA pribadi. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.